Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD, lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969 dan dibesarkan di Yogyakarta. Ia adalah seorang akademisi, aktivis, dan politikus Indonesia. Ayahnya Rashid Baswedan adalah mantan dosen yang pernah menjabat Dekan Fakultas Ekonomi, kemudian Wakil Rektor II Universitas Islam Indonesia 1990 hingga 1993. Sedangkan ibunya, Aliyah Rashid, adalah guru besar emeritus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam keluarganya, ia merupakan anak pertama dan mempunyai dua saudara kandung, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Anies meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu majelis penyelamat organisasi HMI UGM. Anies juga terpilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa melalui Kongres 1992. Ia kemudian menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2 di University of Maryland, mengambil studi bidang International Security dan Economic Policy. Pada tahun 1999, Anies kembali mendapatkan beasiswa Gerald S. Mariano Fellow di Northern Leonis University dan mendapatkan gelar PhD pada 2004 di bidang ilmu politik. Sekembalinya ke Indonesia, Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina dan tercatat menjadi rektor termuda di Indonesia selama 8 tahun. Sebelum terjun ke dunia politik, Anies mendirikan Gerakan Indonesia Mengajar. Kalau kita berbicara pendidikan, masalahnya ada banyak sekali. Kita bisa sebutkan panjang daftarnya. Tapi yang paling ujung di dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita dari semua proses ini adalah guru. Ketika kita melihat guru, ternyata realitanya distribusi guru tidak merata dan banyak guru-guru yang kompetensinya tidak memenuhi syarat. Karir politik Anies mulai terlihat sejak mengikuti konvensi Partai Demokrat pada tahun 2013. Kemudian pada bulan Oktober 2014, Anies ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja. Namun, ia diberhentikan setelah 2 tahun menjabat. Anies kemudian diusung maju oleh Gerindra, PKS, dan Demokrat dan memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022. Anies menikah dengan Ferry Farhati Ganis pada tanggal 11 Mei 1996. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mutiara Annisa, Mikail Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim. Ferry Farhati Ganis lahir 6 Agustus 1971. Ia adalah pengajar Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta sejak 2017 hingga 2022. Anies tercatat memiliki total harta kekayaan sebanyak kurang lebih 18,7 miliar. Harta kekayaannya itu didominasi oleh kepemilikan tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya. Namun, seluruh hartanya itu harus dikurangi dengan hutang sebanyak kurang lebih 7,55 miliar. Jadi, seluruh kekayaan bersih yang dimiliki Anies yaitu sebanyak kurang lebih 11,2 miliar. Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sempat termasuk jajaran 21 pahlawan transportasi dunia tahun 2021 yang diberikan oleh Transformative Urban Mobility Initiative, sebuah lembaga nirlaba asal Jerman yang mendorong inisiatif kebijakan transportasi urban berkelanjutan di dunia. DKI Jakarta juga berhasil meraih Sustainable Transport Award, ajang penghargaan internasional untuk mengapresiasi kota dengan perbaikan transportasi sistem mobilitas paling signifikan. Melebihi target, program Jakpreneur yang digagas masa pemerintahan Anies dengan memberikan pembinaan dan pendampingan bagi usaha pelaku mikro, kecil dan menengah telah berhasil membantu lebih dari 300.000 UMKM di DKI Jakarta untuk mendapatkan wawasan luas tentang pengembangan usaha.
Anggota terpilih juga dibantu fasilitas permodalan. Melalui program ini, Anies berharap dapat membuka lebih banyak lapangan kerja di semua sektor. Dengan membangun Jakarta International Stadium, 5 lapangan sepak bola gratis berstandar FIFA di tiap wilayah administrasi, dan revitalisasi pusat pelatihan olahraga pelajar Ragunan. Melalui Super App Jaki yang menyediakan beragam pelayanan pemerintah dan meningkatkan akses internet gratis melalui lebih dari 14.000 titik Wi-Fi publik di DKI Jakarta. Revitalisasi ruang publik seperti taman dan tempat bersejarah, termasuk Kota Tua, Taman Ismail Marzuki, dan Perpustakaan Cikini dan PDS HB Jasin. Banyak pihak yang menyatakan bahwa janji Anies untuk mengatasi banjir Jakarta tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak sepenuhnya terrealisasikan. Saat kampanye Pilgub tahun 2017, Anies menargetkan untuk membangun 1,8 juta titik sumur resapan di perumahan warga untuk memasukkan air hujan ke tanah. Nyatanya, manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika menyampaikan bahwa pembangunan sumur resapan belum bisa dibuktikan karena hingga saat ini wacana tersebut belum tercapai. Instalasi seni bambu getih getah di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat ditujukan untuk menyambut perhelatan Asian Games 2018. Namun menuai kritikan termasuk menelannya biaya hingga 550 juta dan hanya bertahan selama 11 bulan sampai dibongkarnya pada Juli 2019. Pada 15 Oktober 2022, peresmian halte Transjakarta Bundaran HI yang diklaim Anies sudah selesai, rupanya belum sepenuhnya rampung direvitalisasi. Terlihat dari genangan air, atap bocor, dan pekerjaan proyek yang masih berlangsung. Diduga terburu-buru karena berakhirnya masa jabatannya esok hari. Anies Baswedan mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilihan presiden 2024 ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 19 Oktober 2023 lalu, bersamaan dengan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Terdapat 3 partai politik yang secara resmi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ketiga partai tersebut kemudian membentuk sebuah koalisi bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ketiga partai politik tersebut adalah Partai Nasdem dengan 59 kursi, PKB dengan 58 kursi, dan PKS dengan 50 kursi. Dukungan ini memastikan Anies Baswedan lolos presidensial threshold dengan total 167 kursi parlemen yang mengusungnya.